Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa lil zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'utsu lin nas rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Ikhwani fid din, azni Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan setelah duhur ini pembacaan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan oleh beliau dalam kitab sahihnya. Sedikit tambahan, kitab Sahih Muslim disebut juga sebagai Jami' Imam Muslim. Jami' Imam Muslim. Sebagian mengatakan Al-Musnad As-Sahih. Al-Musnad As-Sahih. Al-Musnad maksudnya kitab yang mengumpulkan hadis dengan sanadnya. Karena ada kata musnad yang lain dengan maksud yang berbeda. Seperti Musnad Imam Ahmad. Kalau Musnad Imam Ahmad itu artinya kitab yang jadi dia adalah sebuah jenis buku hadis. Jadi buku hadis itu ada yang namanya jami', ada yang namanya musnad, ada yang namanya sunan, ada yang namanya muwatta atau musannaf. Masing-masing punya pengertian tersendiri. Ya. Maka Musnad Ahmad itu musnad dalam pengertian seperti ini, yaitu sebuah buku yang mengumpulkan hadis-hadis sahabi secara bersendiri. Maka dalam Musnad Ahmad tidak akan kita dapatkan bab ini, kitab ini, tidak ada. Hanya disebutkan Abu Hurairah, disebutkan hadis pertama dan seterusnya. Artinya hadis Musnad Abi Hurairah. Hadis-hadis ini hadis-hadis dari sahabat Abu Hurairah bersendiri sampai selesai. Lalu ada Musnad Jabir bin Abdullah. Jadi kumpulan hadis Jabir bin Abdullah dalam berbagai topik pembahasan. Masalah bersuci kah, masalah sembelihan kurban kah, atau apa saja, dikumpulkan hadisnya dalam satu pembahasan. Disebutlah dia kitab Musnad Imam Ahmad. Namun musnad yang lain seperti Musnad Darimi, musnad yang disebut Sahih Musnad Imam Muslim, yang dimaksud adalah kitab yang mengumpulkan hadis dengan sanadnya, musnadan bidikri sanadihi, itu maksudnya, ya. Jadi secara bahasa, lebih kepada pengertian secara bahasa, ya. Itu nama yang disebutkan dari kitab Sahih Muslim. Kadang disebut Sahih Muslim, kadang disebut Musnad Al-Jami', kan dikatakan Jami' Imam Muslim. Adapun nama yang hakiki, apa judul asli dari kitab Sahih Muslim, ini mungkin jarang kita ketahui. Maka saya nukilkan di sini. Jadi judul asli dari Sahih Muslim adalah, judul asli ini disebutkan oleh Abdul Fattah Abu Ghuddah dalam satu risalah khusus. Beliau memberi judul Tahqiq Ismais Sahihaini wa Jami' Tirmidzi. Hakikat nama dari dua kitab sahih, Bukhari dan Muslim, dan At-Tirmidzi, ya, karangan Abu Ghuddah, ya. Dan beliau menetapkan itu nama asli dari kitab-kitab tersebut berdasarkan manuskrip yang sampai jadi makhtutat, manuskrip asal dari kitab sahih tersebut, dituliskan namanya di situ, atau dari penjelasan para ulama, ya, khususnya yang meriwayatkan kitab-kitab tersebut dengan sanad langsung kepada penulis. Nah, sekarang catat, judul asli dari Sahih Muslim adalah Al-Musnad As-Sahih. Al-Musnad As-Sahih. Al-Mukhtasar min Al-Mukhtasar minas sunani binaklil adli
binaqlil adli, qaf binaqli al adli, anil adli an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Itu judul asli Sahih Muslim. Ya, jarang diketahui ini, ya. Tapi seperti perkataan sebagian ulama, sepantasnya sebuah buku itu dinisbahkan kepada judul asli yang penulis menginginkan dengannya, menamai dengannya kitabnya. Jadi sepantasnya judul itu ada pada setiap cetakan Sahih Muslim. Tapi di sini cuma disebutkan apa? Sahih Muslim. Jadi bukan nama asli, nama yang disebutkan oleh sebagian ulama. Jadi tujuannya hanya ikhtisar, meringkas, kan gitu ya. Adapun judul aslinya tadi, ada bisa ulangi? Ya. Al-Mukhtasar, artinya ringkas. Sunani binaklil adli, binaklil adli anil adli, anil adli binaklil adli anil adli an Rasulillah, ya. Dengan, jadi artinya begini, musnad as-sahih atau musnad as-sahih al-mukhtasar, kitab musnad, kitab yang menyebutkan hadis dengan sanadnya, as-sahih yang dia semuanya hadis yang sahih, al-mukhtasar tapi ringkas. Ringkas artinya hanya sebagian dari hadis yang sahih. Seperti kata beliau, laisa kullu haditsin sahihin jama'atuhu hahuna. Kata Imam Muslim, bukan semua hadis sahih saya kumpulkan di sini, bukan. Ini hanya sedikit saja. Dalam sebuah riwayat beliau mengatakan ikhtasartu as-sahiha, saya ringkas as-sahih ini dari sekian ribu hadis. Jadi ini disebut mukhtasar, pilihan saja maksudnya. Mukhtasar artinya pilihan. Ya, al-musnad as-sahih al-mukhtasar minas sunani, dari sunnah-sunnah, sunan jamak dari sunnah, binaklil adli dengan penukilan perawi yang adil, anil adli dari perawi yang adil lainnya, ya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Binakli al-adli, binakli, nakalnya tidak pakai alif lam, binakli al-adli anil adli an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu Sahih Muslim, ya. Sama dengan Sahih Bukhari. Sahih Bukhari juga tidak hanya Sahih Bukhari, tapi apa judul asli dari Sahih Bukhari? Jami'ut Tirmidzi, sampai dengan Sunan Tirmidzi. Apa judul asli dari Sunan Tirmidzi? Kalau kita tahu judul aslinya, kita heran, wah, masya Allah, ini para ulama betul-betul luar biasa. Sampai diantara mereka menyebutkan judul dari bukunya atau menamakan bukunya dengan judul yang dia adalah definisi hadis sahih. Definisi hadis sahih, gitu ya. Seperti Imam At-Tirmidzi yang kita kenal dengan kitabnya Sunan At-Tirmidzi atau Jami' At-Tirmidzi. Judul buku beliau adalah Al-Jami' Al-Mukhtasar, Al-Jami' Al-Mukhtasar minas sunani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatis sahihi wal ma'luli wa ma alaihi al-amal. Al-Jami' Al-Mukhtasar minas sunani, kitab yang jami'. Kitab jami' itu tadi adalah sebuah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis dengan topik bahasan yang lengkap. Dalamnya ada perkara-perkara hukum, kemudian perkara akidah, perkara sirah, maghazi, dan lain sebagainya. Kalau cuma masalah hukum saja disebut sunan.
seperti Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmidzi atau Sunan Abu Daud. Dia kitabun jama' fihi ahadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala tartibil abwabil fiqhiyah. Kitab yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi menurut urutan pembahasan fikih. Itu sunan namanya, sunan. Kalau jami, sunan plus ada akidah, ada sirah, ada maghazi peperangan dan lain sebagainya. Ya. Jami Tirmidzi al-Jami al-Mukhtasar minas sunani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu al-ma'luli ma'rifatu as-sahih wal ma'luli wa ma alaihi al-amal. Maka kita lihat wa ma'rifatu as-sahih min al-ma'luli atau wal ma'luli, wa ma'rifatu as-sahih wal ma'luli, dan pengetahuan tentang hadis yang sahih dan hadis yang berpenyakit. Wa ma alaihi al-amal, dan apa yang diamalkan dari hadis yang sahih, apa yang diamal. Wa ma alaihi al-amal, wa ma alaihi al-amal, wa ma'rifatu as-sahih wal ma'luli wa ma alaihi al-amal. Jadi dalam Jami' Tirmidzi antum mendapatkan sebuah hadis disebutkan dengan sanadnya, lalu dikatakan jika sanad hadis itu sahih atau tidak, ya, sehingga dikatakan bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih misalnya, ya, atau beliau mengatakan ya hadza hadisun hasanun sahih, ini hadis yang sahih. Beliau sebutkan derajat hadis itu bagaimana. Atau haditsun gharibun tafarrada bihi fulanun, ini hadis yang gharib bersendiri padanya si fulan. Jadi disebutkan ilatnya, penyakitnya. Lalu wa ma alaihi al-amal, dia sebutkan wal amalu ala hadzal hadits inda Imam Asy-Syafi'i wa Ahmad, dan hadis ini diamalkan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan seterusnya. Disebutkan siapa yang beramal dengannya. Jelas ya? Itu kelebihan Imam kitab Jami' At-Tirmidzi. Itu judulnya. Kalau Imam Bukhari judulnya lain lagi. Ya, tapi kita bukan masalah judul-judulan. Kita hanya sebagai tambahan saja. Saya kemarin lupa ingatkan. Jadi judul asli dari Sahih Muslim. Ya, baik. Kita lanjutkan hadis yang pertama dalam Sahih Muslim, yang dia adalah hadis yang kedua dalam Arba'un Nawawiyah. Ya. Kemarin kita sebutkan bagaimana sebab datangnya hadis ini, yaitu dua orang dari Basrah, Yahya bin Ya'mar, dan dia qadi di sana yang datang bersama temannya Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari, keduanya tabi'i jalil, ya, untuk bertanya kepada ya sahabat yang mungkin mereka temui di Madinah atau di Mekkah tentang kelompok yang muncul di Baghdad, yaitu Ma'bad al-Juhani. Ma'bad Juhani ini dulu murid sama Hasan al-Basri, berguru kepada Hasan al-Basri, tapi kemudian dia bersendiri membuat pemahaman baru, menolak takdir Allah. Maka dari itu di Basrah, karena Hasan al-Basri di Basrah, maka qadhinya ini berangkatlah ibadah haji atau umrah dan ingin tanyakan tentang kejadian tersebut kepada seorang dari sahabat. Kebetulan bertepatan, paling enak itu bertepatan ketemu dengan sahabat yang namanya Abdullah bin Umar, seorang alim dan faqih dari sahabat, ya. Maka berkatalah kemudian Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma setelah mengingkari perkataan tadi, berlepas diri, dan beliau mengatakan Allah tidak akan terima sedekah mereka meskipun sebesar gunung Uhud kalau mereka tidak beriman kepada takdir Allah. Lalu disebutkan sandarannya, mengapa dia berkata seperti itu, mengapa dia berani mengatakan perkara tadi, ya, bahwa dia punya dalil. Kata beliau, thumma qal haddatsani abi Umar bin al-Khattab annahu qal bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin idh tala'a alaina rajulun shadidu bayad thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahadun. Berkata Abdullah bin Umar,
menyampaikan kepadaku ayahku. Siapa dia? Umar bin Khattab. Bahwa Umar berkata, bainama nahnu julusun, tatkala kami sedang duduk, kulluna min as-sahabah, semua kami sahabat duduk di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi. Dzata yaumin, suatu hari, ittala'a alaina rajulun, tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang laki-laki, syadidu bayani ath-thiyabi, sangat putih bajunya, syadidu sawadi asy-sya'ri, sangat hitam rambutnya, la yura alaihi atharus safar, tidak terlihat padanya bekas safar. Ya, ini semua keterangan tentang keadaan orang tadi. Sebenarnya maksudnya dari Umar bin Khattab adalah menerangkan keanehan yang ada pada orang tadi. Keanehan yang ada pada orang tadi, ya, yaitu bahwa dia datang tiba-tiba muncul di hadapan kita, tidak tahu dari mana. Kemudian pakaiannya sangat putih, rapi, rambutnya sangat bersih, hitam, ya, asalnya rambut hitam, bukan pirang berarti, ya, rambut hitam. Kemudian tidak terlihat tanda-tanda safar. Padahal lihat kalimat berikutnya, wala ya'rifu minna ahadun, tidak seorang pun dari kami, baik orang Ansar, memang orang asli Madinah, ataupun orang muhajir yang pindah dari Mekah ke Madinah namun sudah menetap di Madinah, tidak seorang pun dari kami yang mengenal dia. Siapa dia? Ingat, kalau orang yang bajunya bersih, rambutnya hitam, tidak ada bekas-bekas debu, bekas-bekas perjalanan, berarti dia pasti orang setempat. Kata orang Malaysia, orang tempatan. Batu rimi jenne, dia aja batu kemai-kemai, ya? Bukan orang dari mana-mana, orang sini. Tapi kau kenal, tidak ada yang kenal. Dari mana, Pak? Maka keadaannya menakjubkan, keadaannya mengejutkan. Tiba-tiba ada, bersih, tidak ada bekas safar, tapi tidak seorang pun mengenalnya. Jelas ya? Keadaan yang aneh. Itu maksudnya. Umar bin Khattab ingin menceritakan keadaan orang tadi yang di luar kebiasaan, ya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga dia duduk, ya, ila Nabi amamahu, di hadapan Nabi. Dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Maka ia pun meletakkan atau menyandarkan lututnya dengan lutut siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ia meletakkan tangannya di atas pahanya. Paha siapa? Ada khilaf, ya. Ada yang bilang pahanya Nabi. Kalau Imam Nawawi dalam Syarah Muslim mengatakan pahanya sendiri, ya. Yang jelas keadaan itu pun keadaan yang penting, bukan duduk sembarangan. Ada kira-kira bisa contohkan? Ada bisa contohkan? Duduknya bagaimana? Duduk berhadapan. Coba kita duduk berhadapan bagaimana? Bagaimana duduknya? Ya? Coba saja. Coba contohkan bagaimana? Ya. Ya, bisa begitu. Kalau bisa juga begini. Ya? Bisa juga begini, ya. Yang intinya apa? Duduk yang menunjukkan adanya ihtimam. Sebagian mengatakan iftirash, duduknya iftirash. Sebagian mengatakan bukan mutarabbi. Tadi mutarabbi. Kalau ini iftirash, ini iftirash. Nah, ya. Yang sebagian mengatakan, dan itu maksudnya duduk yang menunjukkan adanya perhatian. Ya, cukup. Jazakumullah khair. Ya. Sebagai alat peraga. Jazakallah khair. Jadi menunjukkan apa? Ihtimam, perhatian yang sangat, ya, serius. Dan inilah duduk penuntut ilmu. Tentunya tidak mungkin kalau berhadapan dengan murid yang banyak. Dua je lututku, ya. Banyak musandar lututnya tidak bisa, kan? Jadi ya, dan memang hakikatnya sebenarnya ada sebab asal dari duduknya Nabi ini. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa asalnya Nabi jika duduk bersama sahabatnya duduk tidak beraturan,
ya, di tengah-tengah sahabatnya begitu. Beliau duduk dengan sahabatnya berseberangan, bersampingan, duduk di sekelilingnya begitu. Itu duduknya Nabi. Hingga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melihat bahwa kadang orang datang dari jauh ingin bertanya Islam, karena posisinya tercampur seperti itu dia harus bertanya dulu, man minkum Rasulullah, siapa di sini Rasulullah, yang mana Rasulullah, karena nggak kelihatan posisinya, berbaur begitu. Nabi tidak memisahkan diri dari sahabatnya dengan jenis pakaian tertentu, dengan selendang tertentu, dengan kutroh tertentu, tidak ada, sama dengan sahabatnya, ya. Sehingga orang kadang bingung mencari yang mana yang namanya Nabi itu maka Umar mengajukan usulan, ya Rasulullah, lawit takhatta majlisan, wahai Nabi, seandainya engkau buat majlis itu apa? Itu Nabi di satu pihak, sahabatnya di pihak yang lain. Apa tujuannya, kata Umar bin Khattab? Agar likaiman yaksuduk, agar orang yang tahu atau yang mencari kamu, ingin bertemu denganmu, tahu siapa yang dia tuju. Oh, itu ya, yang di sana itu, jelas ya. Nah, begitulah keadaan Rasulullah. Nah, maka akhirnya sejak hari itu Nabi mengambil posisi seperti itu. Beliau di hadapan sahabatnya, sahabatnya di hadapannya semuanya. Tidak ada yang samping, nggak ada. Di belakang apalagi tidak ada. Di depannya semua. Lalu Nabi mengatakan, man yas'aluni. Nah, siapa? Sekarang ayo, siapa yang mau tanya saya? Silakan. Diam sahabat. Maka tiba-tiba datang laki-laki yang tadi itu, duduk di hadapan Nabi. Inilah kejadian hari tersebut. Pertama kali Nabi mengambil majlis, ittikhad al-majlis, membuat bentuk majlis. Jelas ya? Itu. Inilah orang yang datang tadi. Jadi datangnya luar biasa. Maka kemudian berkata orang tadi, waqal, dan berkatalah dia, orang yang tadi datang, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, wahai Muhammad. Dia menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kalau mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, disyariatkan untuk mengucapkan salawat dan salam bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah, maka Rasul berkata, al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah, an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Maka Nabi jelaskan tentang Islam itu. Ditanya, apa itu Islam? Maka jelaskan, Islam adalah engkau bersaksi tidak berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa bulan Ramadan, dan berhaji, ya, jika mampu, ke Baitullah, ya. Setelah dijawab, qal sadaqta, berkata orang tadi yang bertanya setelah Nabi menjawab pertanyaannya, sadaqta, benar ucapanmu, ya. Berkata Ibnu Umar, qal fa'ajibna lahu, kami heran dengannya, yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia bertanya dan dia membenarkan. Ingat ya, asalnya orang bertanya kan mau tahu, dan kalau diberitahu apa jawabnya? Paling dia berkata, oh begitu, sekarang saya baru tahu, kan begitu ya. Bukan bilang betul. Orang yang bilang betul berarti apa? Dia tahu juga. Dia bertanya padahal tahu. Ketika jawabannya sama dengan pengetahuannya, oh betul, sama aja berarti. Saya tahu juga begitu. Paham ya? Maka kata Umar bin Khattab, ajibna lahu, kami heran. Ingat, orang ini bukan orang Madinah, ya kan? Berarti kenal, berarti harusnya pendatang. Tapi pakaiannya pakaian yang bersih, tidak terlihat bekas safar. Lebih aneh lagi.
bertanya lalu dia membenarkan. Nah, kemudian ia pun bertanya kembali, qal fa akhbirni 'anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Nabi pun menjawab tentang iman itu. Ya, Nabi orang yang dermawan. Orang yang bertanya akan beliau berikan jawaban. Ya, kata beliau, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Ada 6 keimanan itu. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan beriman kepada hari kiamat, serta beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Ya, maka berkata ia, sadaqta, benar ucapanmu. Ya, maka di sini tidak menunjukkan lagi takjub itu. Ya, tentunya masih heran juga kan ya, tapi kan sudah disebutkan di awal tadi, mengherankan kita mengapa dia berani mengatakan benar. Ya, qal, dia pun bertanya kembali, fakhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihat Allah, maka pasti Allah melihatmu. Ya. Qal, maka kemudian Rasulullah ditanya kembali, fakhbirni 'anis sa'ah, kabarkan padaku tentang hari kiamat. Artinya kapan terjadinya. Nah, untuk pertanyaan ini Nabi tidak tahu jawabannya. Ya, kalau yang 3 di atas tentang perkara agama, Nabi tahu jawabannya. Tapi kalau ditanya tentang hari kiamat, Allah mengatakan innallaha indahu ilmus sa'ah, hanya Allah yang tahu kapan hari kiamat itu. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, mafatihul ghaibi arba'ah, kunci-kunci ilmu gaib ada 4. Di antaranya yang pertama, hari kiamat, kapan terjadinya, hanya Allah yang tahu. Maka Nabi tidak tahu kan? Maka sepantasnya Nabi menjawab apa kalau tidak tahu? La adri, la alamu, saya tidak tahu. Tapi di sini Nabi menjawab, qal mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tentang itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Siapa yang ditanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bertanya? Jibril alaihissalam. Nabi kan tidak tahu jawabannya. Maka ketika yang lainnya ditanya tadi 3 pertanyaan, Nabi jawab. Ketika pertanyaan keempat Nabi tidak tahu, cukup Nabi mengatakan kalau begitu saya tidak tahu. Jelas ya? Tapi kalau Nabi jawab saya tidak tahu, sahabat bisa salah faham. Mereka akan menangkap Nabi tidak tahu. Tapi belum tentu yang bertanya tidak tahu. Boleh jadi dia lebih tahu dari Nabi. Buktinya tadi 3 pertanyaan dijawab Nabi, dia mengatakan sadaqta, betul, betul, jawabanmu betul. Berarti apa? Kalau Nabi bilang saya tidak tahu, berarti oh dia tahu, kan begitu ya? Tapi ketika waktu kapan terjadinya hari kiamat, tidak seorang pun mengetahuinya kecuali Allah. Nabi ingin menegaskan bahwa saya tidak tahu dan kau juga tidak tahu. Maka beliau mengatakan, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya sama-sama kita tidak tahu. Jelas ya? Jadi menunjukkan bahwa kalau Nabi tidak tahu, ketahuilah wahai para sahabatku, Jibril pun, jangan diketahui bahwa dia Jibril, tidak tahu jawabannya. Jelas ya? Ya. Maka berkatalah orang tadi, qala fakhbirni an amaratiha. Kalau begitu kabarkan kepadaku tentang amarah. Amarah ay asyrat, tanda-tandanya. Ya. Bagaimana tanda-tanda hari kiamat itu? Ciri-cirinya, ya. Maka kemudian Nabi menjawab, kalau ini ada keterangan tentangnya, ya. Qal an talidal amatu rabbataha wa an taral hufata al-urata al-alata ri'as syai, ya.
yatatawaluna fil bunyan. Pertama, engkau melihat budak melahirkan majikannya. Yang pertama. Kedua, engkau akan melihat orang yang hufat, tidak pakai sendal, urat, telanjang, alah, miskin, ri'a asai, penggembala kambing. Jadi 4 sifatnya, ya, telanjang kaki, kemudian telanjang badan, tidak berpakaian, kemudian miskin, dan penggembala kambing. Ya, maksudnya ini kata para ulama, ya, bi'tibari makanu, itu dulunya begitu. Seorang yang dulunya miskin, dan saking miskinnya disebutkan kalau jalan tidak pakai sendal, ya, kalau pakai baju, bajunya tidak cukup. Apa maksudnya, ya? Jadi telanjang itu bukan harus tidak pakai baju sama sekali, ya, tapi mungkin bajunya sederhana, hanya menutup aurat saja atau sedikit lebih dari aurat, bukan pakaian yang pantas. Karena pakaian kan juga fungsinya samping menutup aurat, juga untuk apa? Melindungi dari panas terik, ya, dari hawa yang dingin. Tujuannya itu kan, ya. Maka ini tidak cukup. Seperti kata Nabi tentang sekelompok orang dari sahabat dari suku Mudhar yang datang ketika Nabi sedang berkhutbah. Nabi sedang berkhutbah, tiba-tiba datang sekelompok sahabat yang disebutkan dalam riwayat bahwa mereka itu telanjang. Maksudnya tidak telanjang, tapi pakaiannya sederhana saja. Mutaqallidis suyuf, dengan membawa pedang. Maka Nabi lihat kalian mereka miskin, sederhana sekali. Maka Nabi kemudian merubah topik pembicaraan dan mengatakan, yatasaddaqu rajulun bitamrihi, seorang bersedekah dengan kurmanya, seorang bersedekah dengan bajunya. Tiba-tiba ganti topik. Sahabat tidak paham, kok kenapa begini ceramahnya Nabi, ada apa ini? Sampai Nabi seorang mengatakan, ittaqun nara walau bisyikki tamrah, lindungilah diri kalian dengan dari api neraka meskipun hanya dengan bersedekah satu biji kurma, sebelahnya saja, sebelah biji kurma. Seorang sahabat tiba-tiba faham, maka dia pulang ke rumahnya, datang kembali dengan membawa satu tandan atau satu keranjang kurma. Lalu ia pun mensedekahkan kepada orang-orang sahabat yang baru datang tadi dari suku Mudhar. Serta merta semua paham, ini yang dimaksud Nabi. Maka pulang ke rumahnya, ambil kain, pulang ke rumahnya, pokoknya cari apa yang bisa disedekahkan untuk orang tadi. Fasuriyan Nabi, maka Nabi pun senang, bergembira. Lalu dia berkata, ya, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Hadis yang masyhur. Siapa memberikan contoh dalam Islam sunnah yang baik, maka baginya pahala sunnah tersebut dan pahala setiap orang yang beramal sesudahnya. Jelas ya? Nah, itu. Jadi itu hadisnya. Dikatakan dalam doanya telanjang, bukan telanjang polos, bukan, tapi pakaian tidak cukup. Jadi itu tadi hadisnya. Berdasarkan keadaan sebelumnya, orang-orang yang miskin sederhana ini tiba-tiba dapatkan durian runtuh, dapat warisan, ya, pas gali tanah mencangkul tiba-tiba dapat bongkahan emas, atau pokoknya jadi OKB, orang kaya baru, ya, bi'tibari makanu fuqara. Dulu mereka orang fakir miskin, penggembala kambing, ya, yatatawaluna fil bunyan, akhirnya mereka bermegah-megahan dengan bangunan. Siapa yang paling tinggi dari bangunan, dia paling hebat, berlomba-lomba, mubaha, saling menyombongkan diri dengan bangunan. Jelas ya? Itu tanda hari kiamat, diserahkannya perkara bukan pada tempatnya. Adapun yang tadi budak melahirkan majikan, kata para ulama maksudnya banyaknya peperangan sehingga kemudian ada tawanan yang didapatkan dari peperangan itu, kemudian tawanan ini jadi budak digauli oleh majikannya. Budak itu melahirkan anak, namanya setelah melahirkan anak ummu walad,
budak khusus spesial, yaitu ibu dari anak majikannya. Hukumnya apa? Hukumnya bahwa kalau majikannya meninggal, budak ini otomatis merdeka. Otomatis merdeka. Nah, anak yang dilahirkan merupakan anak majikannya, maka dinisbahkan kepada majikan. Dinisbahkan kepada majikan. Jadi orang merdeka dia. Meskipun asalnya anaknya budak, juga budak. Ya, tapi karena anak majikannya sendiri langsung, maka dia orang merdeka. Maka terlihatlah seperti budak melahirkan majikan. Padahal anaknya sendiri yang dilahirkan, tapi anak dari majikan, itu maksudnya. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, banyaknya kedurhakaan. Anak durhaka sama ibunya, sehingga ibunya seolah-olah jadi babu pembantu. Itu dia maksud dari hadisnya, ya. Nah, itu tanda-tanda hari kiamat, ya. Kita selesaikan hadisnya sedikit lagi. Maka qal thumman talaqa, berkata perawi Umar bin Khattab, thumman talaqa. Yang bertanya tadi pergi, sama dengan datangnya. Datang tiba-tiba, pergi sekonyong-konyong, ya. Bukan jelangkung tapi, ya. Falabithtu maliya, ini sahabat yang mulia menceritakan keadaan, dan dia adalah malaikat Allah yang paling utama, Jibril alaihissalam. Falabithtu maliya, maka aku pun diam sejenak. Thumma qala li, kemudian Nabi berkata kepadaku, ya Umar, atadri manis sa'il, tahukah kamu siapa orang yang bertanya tadi? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, aku berkata Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, saya tidak tahu siapa dia. Qal fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum, kata Rasulullah, itu adalah Jibril, datang untuk mengajarkan agama. Hadis ini hadis yang indah sekali, sampai disebut oleh para ulama sebagai apa kemarin kita sebutkan? Apa julukan untuk hadis ini? Ummus sunnah, induknya sunnah, atau ummul hadis, induknya semua hadis. Itu yang diuraikan panjang lebar dalam hadis itu adalah penjelasan syarah dari hadis ini, ya. Karena itu para ulama mengatakan, Imam An-Nawawi rahimahullah tadi diberikan taufik oleh Allah menjadikan ini hadis yang kedua. Hadis pertama niat, karena pentingnya niat, seperti wasiat dari para ulama untuk menjadikan dia hadis nomor 1. Adapun nomor 2-nya hadis apa? Ummus sunnah, seolah-olah semua 40 hadis berikutnya penjelasan rinci dari hadis ini, imma tentang Islam, atau tentang iman, atau tentang ihsan, atau lebih detail tentang mengingatkan akan hari kiamat, hari pembalasan. Itu saja, selesai. Jadi makanya disebut ummus sunnah. Hadis ini mengumpulkan semua perkara agama yang zahir maupun batin, ucapan lidah kita, perbuatan anggota tubuh kita, dan keyakinan hati, semuanya terkumpul di sini. Maka pantas disebut apa tadi? Ummu sunnah. Kalau ada PR tugas, coba sebutkan hadis yang disebut sebagai hadis sunnah. Bisa sebutkan? Kita buktikan. Sebutkan semua hadisnya. Panjang Ustaz, ya. Tapi itu intinya. Sekiranya demikian, insyaallah selesai kita dengan hadis yang pertama, ya. Nanti kita akan membacakan hadis sanad dari untuk riwayat tersebut dalam jalan yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya. Sekiranya jelas, ya. Cukup? Ada pertanyaan? Tidak ada, ya? Ya. Tolong yang belum lengkap catatannya dilengkapi sama yang lainnya, ya. Kalau kurang atau kelebihan hurufnya, ya. Ya. Oh, ada rekaman, alhamdulillah. Tapi rekaman juga biasa tersimpan, tapi kita tidak perbaiki catatan kita. Dengarkan, kadang rekaman seperti jimat, direkam, disimpan, selesai. Ya. Nanti kalau ada soal, tanya saja rekaman Ustaz, saya diwakili rekaman saya Ustaz, gitu. Ya. Dengarkan kembali, ya. Insyaallah taala. Sekali demikian, cukup, ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.